Halo teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di channel saya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 4 khusus semester 1. Nah, sebelum menonton video ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Selamat menonton. Halo adik-adik semuanya yang di rumah, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas tema 1 tentang pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Nah, pertama-tama kita akan melihat pengertian secara umum dari desa dan juga kecamatan. Oke, kita akan lihat. Nah, adik-adik, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedangkan kecamatan merupakan sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di dalam kabupaten atau kota. Nah, adik-adik, itulah pengertian secara umum dari desa dan kecamatan. Oke, kalau dilihat dari pengertian tersebut, adik-adik, bahwa kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif negara Indonesia di dalam atau di bawah kabupaten atau kota. Nah, setelah itu di bawah kecamatan adalah desa ya atau kelurahan. Nah, kita lanjut adik-adik. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pemerintahan desa. Nah, apa itu pemerintahan desa? Nah, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian umumnya dari desa ini adik-adik. Nah, pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Jadi, dalam pemerintahan desa itu terdiri dari kepala desa dan juga perangkat-perangkat desa, ya. Nah, sedangkan desa merupakan otonomi asli yang sangat sederhana dalam upaya pengembangan otonomi daerah. Oleh karena itu, desa memerlukan perhatian yang seimbang dari pemerintah daerah. Dengan terwujudnya otonomi desa yang kuat akan berpengaruh besar terhadap perwujudan otonomi daerah. Jadi adik-adik, desa juga memerlukan perhatian seimbang dari pemerintah ya, agar dapat mewujudkan otonomi desa yang kuat dan berpengaruh terhadap otonomi daerah setempat ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan lihat kewenangan desa. Ada beberapa kewenangan desa adik-adik, kita lihat bersama-sama ya. Itu yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Jadi dalam hal ini adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Sedangkan yang kedua, menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asli usul desa ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang keempat, urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa. Jadi itulah keempat kewenangan dari desa adik-adik. Nah, kita lihat salah satu ciri kehidupan desa yaitu penduduknya relatif sama ya. Kemudian di antaranya dalam hal pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan latar belakang budayanya masing-masing. Nah, jadi adik-adik di desa penduduknya masih mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong ya. Jadi dalam sebuah desa itu penduduknya mengutamakan kegiatan gotong royong dan kekeluargaan ya. Kemudian kegiatan warga masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani termasuk juga sebagai peternak. Jadi secara umumnya
kegiatan warga masyarakat. Pada umumnya masyarakat desa itu bermata pencaharian sebagai petani ya, kemudian termasuk juga peternak ya, dan juga nelayan. Oke, baik, kita lanjut. Oke, kita lihat unsur dan susunan pemerintahan desa. Nah, apa-apa saja unsur dan susunan pemerintahan desa? Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah kepala desa. Jadi ini kepala desa ini adalah jabatan tertinggi dalam pemerintahan desa ya adik-adik. Dia itu yang paling atas dari perangkat-perangkat desa lainnya ya. Oke, kita lihat kepala desa. Nah, kepala desa ini merupakan pimpinan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Seorang kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa atau kerap dikenal sebagai pilkades ya. Jadi masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan berikutnya ya. Jadi kepala desa itu bukan ditunjuk ya, melainkan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa secara umum, bebas, rahasia ya. Nah, masa jabatan kepala desa ini adalah selama 6 tahun sekali ya. Oke. Adapun syarat-syarat sebagai kepala desa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan oleh agama ya. Yang kedua, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. Jadi dia harus setia kepada Pancasila ya. Kemudian yang ketiga, berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama ya, dan atau sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah asli yang resmi ya. Yang keempat, berumur sekurang-kurangnya 25 tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan KTP. Jadi harus berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ya, dan juga wajib memiliki KTP dan berkewarganegaraan tertentu seperti negara Indonesia ya. Kita lanjut. Itu tadi yang keempat. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Jadi seorang kepala desa itu harus ada surat keterangan dokter pemerintah ya, menandakan bahwa dia itu sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau sakit itu tidak boleh menjadi kepala desa ya adik-adik. Yang keenam, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Jadi harus ada juga bukti surat berkelakuan baik dari pihak yang berkewajiban, seperti dari surat berkelakuan baik dari pihak kepolisian, harus ada surat tersebut ya. Yang ketujuh, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana. Jadi menjadi seorang kepala desa itu sebelumnya tidak ada tindakan atau melakukan tindakan-tindakan pidana dengan hukuman paling singkat 5 tahun ya. Yang kedelapan, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan negeri ya. Oke, jadi itu adalah beberapa, dan selanjutnya adik-adik bisa membaca sendiri yang lainnya syarat-syarat untuk menjadi kepala desa ya. Ini hanya sekedar pemahaman untuk adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sini. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Pemerintahan Nomor 75 Tahun 2005 adik-adik, kepala desa mempunyai kewajiban juga ya. Nah, kewajiban tersebut kita lihat satu persatu. Yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Jadi itu adalah kewajiban pertama ya, berdasarkan undang-undang berdasarkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintahan Nomor 75 Tahun 2005 ya. Kemudian yang kedua, itu melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan kehidupan demokrasi, dan seterusnya. Adik bisa membacanya sendiri ya. Oke, kita lanjut.
Nah, kita lihat yang kedua adalah perangkat desa. Jadi yang pertama tadi susunan atau unsur dalam pemerintahan desa itu yang jabatan yang pertama adalah kepala desa. Sedangkan yang kedua adalah perangkat desa. Jadi perangkat desa ini di bawah pimpinan oleh kepala desa ya. Kita lihat. Perangkat desa adalah sekretaris desa. Jadi yang termasuk dalam perangkat desa itu ada sekretaris desa dan perangkat desa lainnya ya. Jadi perangkat desa ini diangkat oleh pejabat yang berwenang ya. Sementara itu sekretaris desa adalah seorang pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah, kabupaten atau kota atas nama bupati. Jadi sekretaris desa itu tidak dipilih oleh kepala desa kecuali perangkat-perangkat desa yang dapat dipilih oleh kepala desa ya. Oke, baik kita lanjut. Nah, yang kedua tadi ada perangkat desa, sedangkan yang ketiga adalah Badan Permusyawaratan Desa. Nah, Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, anggota BPD ini adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat ya. Sementara itu, anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuda agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya ya. Jumlah anggota BPD ditetapkan sebanyak 11 dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jadi jabatan kepala desa jadi jabatan dari BPD ini sama seperti jabatan kepala desa dan dia juga dipilih secara langsung bebas rahasia oleh masyarakat ya, bukan ditunjuk. Oke, nah adapun persyaratan menjadi anggota BPD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan seperti untuk menjadi kepala desa ya. Adik-adik bisa membacanya sendiri dan yang paling penting itu harus berkelakuan baik, jujur dan juga adil ya. Menjadi seorang BPD harus adil untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa dan juga mengurus masyarakat ya. Nah, yang ketiga tadi ada BPD. Sekarang yang keempat adalah keuangan desa ya. Jadi kita lihat, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa keuangan desa itu adalah milik desa, bukan milik kepala desa. Tapi kepala desa di sini bertugas untuk mengelola, bukan berarti dia menjadi hak miliknya dana desa ya. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kota untuk desa yang bersumber dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Nah, jadi anggaran pendapatan dana belanja desa selanjutnya disingkat APB ya. Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa ya. Jadi sumber pendapatan desa yaitu dari pendapatan asli desa, pajak daerah dan distribusi ke daerah kabupaten atau kota, bagian dari dana keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten atau kota, bantuan dari pemerintah, hibah dan sumbangan ya. Jadi itu adalah sumber dana desa. Sekarang kita lanjut. Kita lihat yang kelima itu adalah struktur organisasi desa. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan pada susunan atau unsur dalam pemerintahan desa itu jabatan yang paling tertinggi adalah kepala desa. Nah, setelah kepala desa ada BPD. Nah, setelah BPD ada sekretaris. Lalu diikut oleh kepala urusan, lalu ada pelaksana teknis desa atau operator desa ya. Oke. Kita lihat selanjutnya. Nah, kita masuk ke poin yang ke B. Tadi kita sudah bahas tentang pemerintahan desa secara keseluruhan ya.
Nah, yang kedua kita akan masuk ke mengupas tentang pemerintahan kecamatan, adik-adik. Nah, kita lihat yang pertama ada pengertian kecamatan. Nah, di sini kecamatan merupakan perangkat daerah, kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Jadi dalam pemerintahan kecamatan itu dipimpin oleh seorang camat, ya. Nah, wilayah kecamatan ini terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Jadi, wilayah kecamatan dibentuk dari beberapa desa atau kelurahan, ya. Nah, dengan demikian wilayah kecamatan lebih luas dibandingkan wilayah desa atau kelurahan. Jadi itu adik-adik perlu diingat bahwa wilayah kecamatan itu lebih luas dari wilayah desa, ya. Jangan menganggap bahwa wilayah desa lebih luas dari wilayah kecamatan, ya. Nah, yang kedua itu susunan organisasi pemerintahan kecamatan. Nah, yang pertama kita ketahui bahwa susunan organisasinya yang pertama adalah camat. Kemudian yang kedua adalah sekretaris camat. Yang ketiga seksi pemerintahan. Kemudian seksi ketentraman dan ketertiban, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi kesejahteraan rakyat, seksi pengembangan potensi dan pendapatan, dan kelompok jabatan fungsional, dan kepala-kepala seksi yang berada di lingkungan pemerintahan kecamatan. Jadi itu ada 9 unsur atau organisasi pemerintahan kecamatan. Yang pertama kita lihat camat. Nah, camat merupakan jabatan tertinggi, ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa dia adalah jabatan yang paling tertinggi dalam suatu pemerintahan kecamatan. Kemudian yang kedua itu ada sekretaris kecamatan. Nah, kecamatan ini dipilih oleh siapa? Kecamatan ini dipilih atau ditunjuk secara langsung oleh pihak yang berwenang dari pemerintahan kabupaten atau kota, ya. Oke. Nah, kita lihat yang ketiga, tugas dari pemerintahan kecamatan, adik-adik. Nah, apa tugas dari pemerintahan kecamatan? Seorang camat tugasnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh seorang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Jadi, tugas seorang camat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahannya dihimbaukan oleh seorang bupati, ya, atau wali kota. Oke, nah, apa fungsi dari camat? Nah, ada pun fungsi dari camat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi fungsi yang pertama itu adalah dia bertugas mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya. Kemudian yang kedua apa? Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Nah, yang berikutnya, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan. Lalu yang berikut, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan seterusnya. Adik-adik bisa baca sendiri bahwa itu adalah fungsi dari seorang camat, ya. Lalu kita lihat sekretaris kecamatan posisinya berada di bawah tanggung jawab seorang camat, ya. Dan dia juga memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama apa? Menyelenggarakan sebuah pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Lalu yang kedua, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan. Nah, masing-masing seksi yang berada di lingkungan kecamatan bertugas membantu camat sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya. Misalnya, seksi ketentraman dan ketertiban bertugas sebagai apa? Yaitu membantu camat dalam menyiapkan berbagai bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Jadi dia bertugas membantu camat yang berhubungan dengan menjaga ketentraman dan ketertiban dalam satu pemerintahan kecamatan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat struktur organisasi camat. Nah, struktur organisasi camat. Yang pertama itu camat. Jadi dia adalah pemimpin atau jabatan tertinggi dalam pemerintahan kecamatan, yaitu camat. Yang kedua siapa? Yaitu di bawah pimpinan camat adalah sekretaris, ya. Jadi yang kedua itu adalah sekretaris. Kemudian apa? Yaitu kelompok jabatan fungsional. Lalu ada seksi-seksi. Lalu diteruskan dengan desa atau kelurahan. Nah, baik adik-adik, saya rasa itu adalah penjelasan singkat berkaitan dengan
pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Jadi saya sudah menjelaskan mulai dari awal tadi berkaitan dengan pemerintahan desa, mulai dari pemerintahan desa sampai di pemerintahan kecamatan. Saya sudah menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi-fungsi sebagai kepala desa, sekretaris desa, atau seksi-seksi yang bertugas di pemerintahan desa. Lalu di bagian kecamatan juga apa tugasnya camat, fungsi dari camat, dan lain sebagainya ya. Jadi saya rasa itu penjelasan singkat berkaitan dengan materi yang kita bahas pada pertemuan ini. Jadi saya tidak beri tugas kepada adik-adik, cukup saya beri kesempatan adik-adik untuk membaca lagi atau melihat kembali materi yang saya sudah jelaskan pada pertemuan ini ya. Jadi semoga materi yang saya berikan pada pertemuan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan adik-adik bisa belajar kembali materi ini ya, supaya dapat menambah pemahamannya berkaitan dengan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan ini ya. Jadi itu saja penjelasan singkat dari saya ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.